ada seorang kiai diikat, diseret. Dia bilang, Allah, Allah, Allah apa itu? Allah taek. Itu PKI yang bilang begitu. Apakah kita tidak ngeri? Allah ditaek-taek seperti itu. Nah inilah, peristiwa seperti itulah akhirnya rakyat betul-betul beringas. Udah bantai saja PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lovers, kembali lagi nih di SM Bata Podcast. How are you today? Semoga selalu sehat and jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kenalin saya Eka Septia Putri selaku host podcast kali ini. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, like, comment, and jangan lupa nyalain tanda loncengnya. Oke guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat para lovers yang belum kenal dengan Bapak yang satu ini, boleh dong perkenalan dulu Pak. Boleh, terima kasih waktu yang diberikan kesempatan pada saya. Nama saya adalah Ahmad Suhada. Oke guys, buat para lovers yang sudah kepo tentang tema hari ini, dan tema hari ini adalah G30 SPKI Kesaktian Pancasila yang akan dijelaskan oleh Bapak Syuhada. Baik Pak, banyak nih yang saya mau tanyakan. Apa sih Pak sebenarnya G30S itu? G30S itu kepanjangan dari Gerakan 30 September. Gerakan 30 September ini sebenarnya bukan muncul saat tanggal tersebut, namun ada prolog-prolog lainnya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Yaitu oleh karena itu banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh generasi muda dan masyarakat, apalagi generasi muda seperti kalian semua, diantaranya pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Di situ banyak peristiwa-peristiwa yang ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar negara lain. Di antaranya pada periode ini ada pemberontakan PKI Madiun, yaitu ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, tapi dapat digagalkan oleh divisi Siliwangi dan divisi Brawijaya. Kemudian DITII di Jawa Barat, APRA juga di Jawa Barat. Ya, DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang mempunyai tentara namanya DITII, Tentara Islam Indonesia, yang ingin menggantikan negara Islam di Indonesia. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, seorang kenil Belanda yang menampakkan dirinya sebagai Ratu Adil. Nah, ini peristiwa ini sebenarnya dari pasukan Siliwangi yang baru selesai menyelesaikan peristiwa di Madiun. Dia long march dari Madiun pulang ke Jawa Barat, ketemu dengan APRA, diberondong di sana banyak yang meninggal, dan juga PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, RMS di Maluku. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang melatar belakangi munculnya G30 SPKI. Sedangkan pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Sebenarnya apa Pak hubungan antara PKI dengan kejadian tanggal 30 September waktu itu? Sebenarnya bukan kok ada hubungan antara PKI dengan peristiwa itu. Memang peristiwa itu didalangi oleh PKI. Bukan hubungannya apa ya, didalangi oleh PKI
yang PKI pada masa itu dipimpin oleh DN Aidit. Ya, DN Aidit itu kepanjangan dari Dipo Nusantara Aidit. Itu pemimpin PKI dan dibantu oleh Letnan Kolonel Untung. Dia sebagai pasukan Cakrabirawa yang mengomandani pasukan Pas Pampres kalau sekarang. Kalau dulu pasukan pengawal presiden. Nah, itu dia yang merekrut orang-orang TNI Angkatan Darat menghasut tentang adanya Dewan Jenderal. Padahal sebenarnya tidak ada Dewan Jenderal itu. Yaitu akal-akalan PKI. Sebenarnya pada era demokrasi terpimpin pada waktu itu yang ditetapkan oleh Soekarno, apa saja kejadian yang dialami pada waktu itu? Demokrasi terpimpin itu memang merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Jadi kebijakan apapun tidak melalui menteri-menterinya, tidak melalui siapa saja, langsung dipegang oleh Soekarno, karena banyak separatisme itu ya istilahnya pemberontakan seperti yang saya sebutkan di muka tadi, itu sulit untuk ditaklukkan. Nah, disitulah nanti PKI itu ndompleng di kebijakan Pak Karno, apalagi dengan Nasakomnya. Pak Karno punya program Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah, komunis itu kemudian karena di situ maka Pak Karno itu dengan adanya PKI yang ikut berjuang membasmi para separatisme itulah sehingga PKI itu seakan-akan ada di sisi Pak Karno. Nah, peristiwa itu sebenarnya yang ada. Kan ada kejadian Pak, petani merampas tanah yang bukan hak milik mereka. Kira-kira siapa Pak yang menghasut mereka? Petani merebut tanah-tanah negara dan tanah-tanah yang lain itu sebenarnya hasutan dan perintah memang dari PKI. PKI itu untuk mendapatkan satu dukungan dari rakyat, dia dengan cara membagi-bagikan tanah kepada rakyat sehingga seakan-akan PKI itu baik. Nyatanya kami diberi tanah dan lain sebagainya, tanah garapan yang luar biasa, padahal itu adalah bukan milik PKI, sebenarnya milik negara. Jadi kesimpulannya PKI lah orang yang membagi-bagikan tanah kepada petani atau rakyat. Walaupun Soekarno tahu bahwa PKI adalah ancaman bagi mereka, apa yang terjadi setelah itu Pak? Memang Pak Karno tahu karena PKI itu adalah ateis dan komunis. Namun Pak Karno itu kan orang nasionalis sejati ya. Dia tidak semudah itu untuk membubarkan PKI dan selalu bersitegang dengan Soeharto nantinya. Ya, kalau Soeharto mengatakan bahwa ini adalah dalangnya PKI. Kalau Pak Karno tidak pernah menyebut bahwa kegiatan G13 PKI itu dalangnya PKI, tidak pernah nyebut ke sana. Dan Pak Harto mengatakan TNI yang setuju untuk memberangus PKI itu adalah TNI Angkatan Darat dan Tentara Kepolisian Republik Indonesia serta Angkatan Laut. Nah, Angkatan Udara dia mendukung kegiatan PKI sehingga Pak Karno mengatakan TNI supaya kembali ke posnya masing-masing. Kalau Pak Harto tidak, ya Pak Harto itu kenceng TNI Angkatan Darat dan Kepolisian khususnya tidak setuju dan ingin membubarkan PKI. Kalau Pak Karno malah supaya TNI dan Polri kembali ke pos masing-masing. Nah, sehingga seakan-akan PKI itu terlindungi di ketiak Pak Karno. Nah, itulah. Apa benar Pak ada keterlibatan antara Amerika Serikat dengan agensi CIA dalam peristiwa tersebut? Sebenarnya tidak ada, ya. Peristiwa itu tidak melibatkan CIA, ya. Seakan-akan ada cerita tentang Dewan Jenderal, ya. Jadi istilah CIA itu mengatakan seakan-akan yang mengatakan ada Dewan Jenderal itu adalah Amerika, padahal sebenarnya tidak ada, ya. Dikarenakan
suatu KUP sebenarnya begini, PKI itu akan mengadakan KUP itu tanggal 5 Oktober. Nah, keberangus keburu-buru, ibarat wong kebelet untuk segera menghancurkan, sebab di Jakarta pada saat itu terkonsentrasi kurang lebih ada 20 atau 200 ribu pasukan yang akan merayakan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata. Lah maunya di situ diadakan satu gerakan, seakan-akan TNI Angkatan Darat yang berseteru. Nah mungkin PKI wis kadung ibarat orang bahasanya kasarnya kebelet, sehingga tanggal 30 September sudah diadakan kegiatan itu. Sehingga kembali lagi bahwa CIA itu tidak terlibat, itu hanya akal-akalan PKI agar bangsa Indonesia itu juga ikut membenci Amerika. Sebenarnya PKI itu condong kepada Cina dan kepada Rusia, karena Cina sudah menjanjikan 100 ribu pucuk senjata untuk mempersenjatai PKI. Nah itulah. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu jelas itu sudah ada perjanjian antara Cina dengan Indonesia yang didalangi oleh Umar Dhani sebagai kepala Bandara Halim Perdana Kusuma. Lalu apa Pak sebenarnya penyebab rakyat melakukan pembantaian kepada anggota PKI? Rakyat melihat berbagai kegiatan PKI yang betul-betul keji, kejam, ya, menyiksa, ya, itu sebenarnya PKI menyiksa jenderal-jenderal itu adalah latar belakang sakit hatinya PKI. PKI itu mengusulkan kepada Pak Yani dan Pak Nasution untuk mempersenjatai kaum buruh dan kaum tani, ditolak. Nah, karena ditolak itu akhirnya dia sakit hati. Sakit hatinya ini dilampiaskan dengan membunuh 6 jenderal utama dan ditambah ajudan Pak Nasution, Andreas Pior Tendean, dan juga termasuk membunuh putrinya Pak Nasution, Ade Irma Nasution, tertembak dan dia juga meninggal, sehingga dia mendapat gelar pahlawan perisai. Nah, oleh karenanya rakyat melihat kekejaman PKI membunuh jenderal, disiksa, dibunuh, dan luar biasa. Ya, barangkali satu ketika nanti kalian pergi ke Jakarta ke Lubang Buaya, ngeri kalau kita lihat di dioramanya ada seorang kiai diikat, diseret. Dia bilang Allah, Allah, Allah apa itu? Allah taek. Itu PKI yang bilang begitu. Apakah kita tidak ngeri? Allah ditaek-taek seperti itu. Nah inilah, peristiwa seperti itulah akhirnya rakyat betul-betul beringas. Udah bantai saja PKI. Nah, sehingga itulah kejadian yang seperti itu yang terjadi.